Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi kita akan belajar tentang housekeeping, prosedur pembersihan kamar. Oke, prosedur tahap demi tahap pembersihan kamar, step by step prosedur atau 20 step to do. Yang pertama, letakkan posisi room attendant trolley rapat dan tepat di depan pintu kamar dengan bagian yang terbuka menghadap ke pintu kamar. Jadi posisikan troli itu di depan kamar, menutupi kamar. Tujuannya apa? Supaya pada saat kalian membersihkan kamar, si tamu atau orang lain tidak bisa masuk ke kamar kita atau yang kita bersihkan itu ya, sehingga aman ya. Jadi posisikan yang pertama itu. Yang kedua, apabila ada troli, biasanya kan seorang porter itu membawa barang-barang tamu, membawa barang tamu keluar ataupun barang tamu masuk ke kamar melewati koridor, dan supaya tidak menghalangi jalan seperti itu. Yang kedua, masuk ke dalam kamar, ikuti prosedur masuk kamar yang sudah kita jelaskan minggu yang lalu dengan membawa peralatan membersihkan kamar mandi. Keri-keri berikut perlengkapannya dan letakkan di kamar mandi. Jadi saya ulangin sedikit. Masuk ke kamar, ketuk pintu 3 kali, ucapkan housekeeping atau departemennya. Setelah itu baru masuk dengan membawa keri-keri. Ini maksudnya kalau tamunya tidak ada atau tamunya minta untuk dibersihkan atau kamar check out seperti itu ya. Dan letakkan di kamar mandi ya. Jadi langsung masuk, letakkan di kamar mandi keri-kerinya. Yang ketiga, buka deep press dan matikan lampu, nyalakan AC pada posisi low untuk kamar yang dilengkapi balkon. Matikan AC dan buka pintu atau jendela untuk penggantian udara segar ya. Jadi kalau kalian masuk, kalian langsung buka curtain draperies atau yang koridor itulah ya. Itu terus kalau dia terbuka berarti matikan lampu kalau memang kondisi kamarnya itu gelap. Dan apabila kondisi kamarnya itu terang, ya matikan lampu saja. Nah, nyalakan AC posisi low apabila kamarnya dilengkapi dengan balkoni, karena bisa kalian buka, bisa sirkulasi udara ya, seperti itu. Nah, apabila dia tertutup ya nyalakan AC-nya masih low, cuma biasanya untuk standar hotel ya 22 derajat Celcius seperti itu. Mengumpulkan sampah dan mengeluarkan peralatan room service yang telah selesai digunakan oleh tamu. Letakkan tempat yang sudah ditentukan. Jadi pada saat kalian masuk, mengumpulkan sampah semua di kamar. Setelah itu baru mengeluarkan peralatan room service. Jadi apabila tamunya memesan room service di kamar, kalian letakkan di luar. Biasanya ada mungkin di pinggir kamar atau di sudut koridor yang sudah ditentukan oleh hotel. Jadi kita mengikuti peraturan hotel, mau ditaruh di mana peralatan room service-nya, seperti kayak plate, fork dan spoon-nya taruh di mana seperti itu ya. Yang berikutnya, masuk ke kamar dengan membawa linen bersih. Letakkan di atas lagi strike atau dressing table. Jadi setelah kalian membuang sampah dan meletakkan room service, kalian masuk membawa linen bersih ya, dan letakkan di lagi stack. Biasanya linen itu sheet yang kalian bawa terlebih dahulu ya, seperti itu. Letakkan di lagi stack atau di dressing table. Biasanya di dressing table saja.
supaya tidak kotor seperti itu. Yang keenam, melakukan stripping bed dikerjakan sesuai prosedur dan memasukin linen kotor ke dalam linen hamper. Jadi pada saat kalian masuk ke kamar, kalian stripping bed ya. Stripping bed itu mengangkat atau mengambil sheet-sheet yang kotor di dalam bed. Seperti itu. Jadi kita ambilin semua. Setelah itu baru kita taruh ke linen hamper. Habis itu baru mencuci perlengkapan kamar yang kotor, room tumbler, ashtray, dan lain, dan menyemprotkan bahan pembersih ke semua peralatan sanitizer. Jadi setelah itu kita mencuci perlengkapan kamar yang kotor, room tumbler, ashtray, dan lain sebagainya, dan menyemprotkan bahan pembersih ke semua peralatan sanitizer. Jadi pada saat kalian memasuki situ, kalian memberikan chemical untuk peralatan sanitizer. Contohnya kalau di kamar berarti toilet bowl seperti itu ya. Kalian kasih chemical dulu. Setelah itu baru mencuci tumbler dan ashtray. Yang berikutnya, menata tempat tidur, bed setup atau making bed ya. Biasanya kita nyebutnya making bed ya. Kerjakan sesuai dengan prosedur menata tempat tidur yang telah ditentukan. Nanti kita akan bahas setelah yang lainnya. Setelah ini kita akan bahas step by step making bed ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, membersihkan perabotan perlengkapan kamar, dusting. Kerjakan sesuai dengan arah jarum jam dan dari atas ke bawah sekaligus membersihkan kondisi perlengkapan yang ada, TV, telepon, radio. Jadi setelah kalian making bed, kalian dusting ya. Dusting sebenarnya kalau bisa kita membersihkan setelah kita making bed itu, kita cleaning bathroom ya. Cleaning bathroom baru untuk membersihkan, baru kita mendusting semua peralatan ya, furniture, perabot ya, searah jarum jam atau sebaliknya ya. Kenapa tujuannya searah jarum jam atau sebaliknya? Tujuannya agar supaya apa yang kita bersihkan itu semuanya kena seperti itu ya. Ini tahap demi tahap yang berikutnya. Membersihkan kamar mandi atau bathroom. Ikuti prosedur pembersihan kamar mandi. Nanti kita juga bahas bagaimana prosedur membersihkan kamar mandi, step by stepnya, langkah-langkahnya ya. Ini kita bahas dulu 20 tahapnya untuk membersihkan kamar. Nah, yang berikutnya mengeluarkan peralatan pembersih kamar mandi. Jadi semuanya dikeluarin dulu. Contohnya peralatan yang seperti kayak gelas, seperti towel dan lain sebagainya, itu kita keluarkan lebih dahulu. Supaya kenapa? Bersih, dan kita juga masuknya keluarkan kayak spons, terus cemil-cemilnya kita keluarkan juga. Melengkapi peralatan kamar mandi atau bathroom supplies, amenities, dan handuk. Jadi setelah kita bersihkan semua, lantainya jangan kita bersihkan dulu ya. Jadi setelah itu kita lengkapin semuanya. Setelah kita bersihkan semua, kita lengkapin bathroom supplies-nya, amenities seperti sampo, sabun, soap, terus sanitary bag, shower cap, shaving kit, dental kit ya, body lotion ya, kita lengkapin semua. Setelah itu baru kita lengkapi handuk. Setelah itu baru kita baru membersihkan lantai ya. Membersihkan lantai, baik itu di mop ataupun kita cuci seperti itu. Yang berikutnya, melengkapi perlengkapan kamar tidur kayak supplies ya. Contohnya kayak laundry bag, laundry list, slipper, terus letter ya, memo pad ya, seperti itu. Terus mineral water
ya, seperti itu. Kita lengkapi semuanya. Terus yang berikutnya membersihkan karpet vacuum cleaner atau mengepel lantai. Jadi setelah selesai semua, kita membersihkan lantainya. Ya, baik itu karpet, kalau karpet kita vacuum cleaner, kalau kita lantai ya kita sweeping dan mopping, atau enggak kita vacuuming walaupun lantai baru kita mopping, seperti itu. Yang berikutnya menata perabotan kamar, furniture. Jadi kita pasin prosedurnya seperti apa sih di hotel tersebut, ya kita ikutin, ya. Posisi trash bag di mana, posisi bucket bag di mana, posisi chart di mana, ya, kopi table di mana, posisinya seperti apa, ya, kopi chart juga seperti apa, terus walking chart kita posisinya seperti apa, menghadap kemana, kita harus menata kembali, ya, sehingga posisinya sesuai standar hotel tersebut dan sesuai apa yang diharapkan hotel tersebut, standar yang telah ditetapkan hotel tersebut. Yang berikutnya mengatur suhu AC 20 derajat Celcius dan posisi low untuk kamar yang berstatus VCI. Jadi kamar kadang ada yang 20, ada yang 22, ya, posisi low. Jadi kan ada di remote AC ada high dan ada medium, ada low, ya. Kita low kan. Setelah dengan posisi kamar VCI vacant clean expected itu adalah kamar yang sudah ready untuk dijual. Seperti itu. Tapi kita posisikan sudah 20 derajat Celcius. Melakukan pemeriksaan terakhir atau final check. Jadi setelah udah selesai semua, kita melakukan final check. Final check itu mengecek kembali. Takutnya ada mungkin alat pembersih kita ketinggalan, mungkin manitis atau splashnya ada yang belum kita lengkapin, atau mungkin ada sampah masian, seperti itu. Kita final check dan kita cek lagi perabotan-perabotan yang elektrik, ya, sehingga pada saat kita membersihkan atau kita final check tidak ada kerusakan lagi, sehingga kamar itu bisa langsung dijual oleh front office, seperti itu. Tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan, kalian harus menginfo ke skipping office atau ke KLA supaya untuk diperbaiki, sehingga KLA membuat work order untuk perbaikan. Tutup depressis atau khusus kamar VCI dan matikan semua lampu. Setelah itu, setelah final check, kalian tutup depressis atau pintu untuk di belakang, lowering door, mungkin jendela, dan matikan semua lampu. Setelah itu semua kita matikan, ya, lampunya. Ada juga hotel itu kalau kita tutup pintunya akan mati otomatis, atau enggak kita buka dia akan lampunya hidup otomatis. Ada juga seperti itu. Jadi kalau dia secara otomatis, ya kita nggak usah dimatikan, kita langsung tutup saja. Otomatis kamar apabila dibuka akan hidup, seperti itu. Keluar dari kamar dan yakinkan pintu kamar terkunci dengan baik. Setelah itu kalian keluar dari kamar dan pastikan pintu itu terkunci. Jangan sampai kalian meninggalkan kamar itu tapi kamarnya tidak kunci, apalagi kamar itu statusnya occupied, ya, tamunya banyak barang di dalam segala macam, itu sangat pastikan kamar itu kondisi terkunci. Yang berikutnya, catat semua yang berkaitan dengan penataan kamar dalam room attendant worksheet. Jadi semua yang kita keluarkan, yang kita ambil juga kita catat di room attendant worksheet, dan jam berapa kita masuk segala macam itu kita tulis di room attendant worksheet atau room boy control sheet, sama saja. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Room attendant worksheet itu. Jadi contohnya kalau kalian membersihkan
di 701 itu dari awalnya dia uh, apa namanya VCI ya. Nanti aktualnya seperti apa sih, seperti itu ya. Terus ada CPU itu dari komputer operation seperti apa ya, apa namanya, statusnya seperti apa. Nanti aktualnya pada saat kalian awal pemeriksaan waktu kemarin itu kalian periksa lagi ya, seperti itu. Terus yang berikutnya ada laundry, ada valet. Jadi di situ contohnya ada laundry, terus ada valet juga seperti itu. Time in-nya jam berapa, keluarnya jam berapa. Jadi pada saat kalian masuk ke kamar itu kalian tulis jam berapa, keluarnya jam berapa seperti itu. Single sheet-nya berapa yang masuk ya, double sheet, semuanya harus diisi semuanya. Dan remarknya ya itu ya, not yet done, dusting saja gitu kan, karena slip out segala macam ya, ditulis semua seperti itu. Dan pada saat kalian di keterangan juga kalian tulis setelah kalian bersihkan, contohnya VD kan, kalian bersihkan menjadi vacant clean seperti itu. Nanti pada saat supervisor sudah memeriksa, itu akan berubah menjadi VCI seperti itu. Nah, ini pengisian room attendant worksheet. Yang pertama, siapkan room attendant worksheet dan ballpoint. Pasti worksheetnya kita siapkan, ballpointnya juga, dan kita ada print-printan ya dari housekeeping office atau KLA ya, atau order taker seperti itu. Tulis tanggal, date sesuai dengan tanggal waktu kerja seperti itu. Jadi kalian tulis semua harus lengkap, tanggal berapa kalian kerja seperti itu. Catat kotak MPM sesuai dengan shift room attendant kerja. Jadi biasanya kan apa namanya, shift kerja itu 7, 3, 3, 11, 11, 7 seperti itu. Atau mungkin kalau room attendant biasanya jam 8, 84 seperti itu. Karena nggak mungkin kan jam 7 kita sudah datang, pasti tamunya masih pada tidur seperti itu. Tulis nama room attendant yang bertugas dengan jelas. Jadi tulis semua apa namanya, nama kalian yang bertugas siapa pada hari itu. Tapi ini biasanya dari order takernya sudah dibuatkan, jadi kalian tinggal nulis yang lainnya seperti itu. Di floor sekian namanya siapa, tugasnya seperti itu. Jadi pada saat briefing si supervisor sudah memberikan, oh di floor ini atas nama ini segala macam gitu. Jadi lebih memudahkan seperti itu. Isi lantai floor maupun section tempat room attendant bekerja. Jadi ini biasanya diisi oleh seorang order taker atas instruksi supervisor ya, seperti itu. Atau ada juga yang dia sudah tahu setiap hari dia bertanggung jawab di floor itu. Jadi siapa si room attendant itu ya bekerjanya di floor itu, berarti si order taker cuma memberikan data dari komputer, dari print-printan untuk kasih ke si room attendant-nya seperti itu. Isi kolom nomor kamar sesuai dengan instruksi. Jadi isi kamarnya sesuai dengan floor kalian. Biasanya kalau floor 1 kan 101 seperti itu. Tergantung kalian ditugaskan di floor berapa. Kan kalian mungkin udah paham tentang penomoran kamar seperti itu. Biasanya kalau ujung depannya 1 berarti lantai 1, kalau depannya 2, 2 seperti itu ya. Ada juga yang depannya floornya itu di nomor kedua seperti itu. Berarti nomor 1 ada 2 gedung seperti itu. Berarti nomor 1 gedung 1, kalau 2 berarti gedung 2, baru berikutnya floornya. Itu tergantung hotelnya ya, penomoran.
Isi kolom status CPU komputer printout sesuai dengan kode status dari komputer. Jadi kan kalian udah dikasih yang tadi saya jelaskan, dikasih printout dari order taker, kalian tinggal mencocokkan seperti itu. Isi kolom aktual sesuai dengan kode status kamar dari hasil pemeriksaan langsung ke kamar. Jadi pada saat kemarin kan kita sudah bahas tentang pemeriksaan awal. Nah ini pemeriksaan awal aktualnya gimana sih aktualnya pada saat kalian memeriksa ya tadi kan kita sudah bahas apa namanya slide sebelumnya. Aktualnya ada VCA tapi sudah ada tamunya. Itu berarti tamunya sudah check-in. Kita tulis di remarks seperti itu. Nah, yang berikutnya, kolom laundry, file diisi dengan tanda centang untuk kamar-kamar yang mengirim cucian ke bagian laundry. Nah, ini contohnya kalau laundry itu berarti kita yang ada pada saat kita masuk, kita tawarkan ke tamu ada laundry. Terus ada kalau file itu berarti ada bagian laundry yang mengambil seperti itu. Jadi kita centang saja seperti itu. Tapi ada juga yang room boy worksheet-nya, room attendant worksheet-nya itu tidak ada keterangan laundry atau valet. Cuma kalian tulis di remarks supaya jelas ya, seperti itu. Kolom time in diisi sesuai dengan waktu room attendant masuk untuk membersihkan kamar. Pada saat kalian membersihkan kamar, sebelum kalian masuk berarti ditulis time in-nya berapa, jam berapa, ya seperti itu. Supaya pada saat kalian ada apa-apa kalian tidak bertanggung jawab atau kalau kalian tidak menulis itu ada kejadian tetapi pas kalian jam itu tidak masuk ke kamar itu kalian yang bisa kena seperti itu. Jadi kalian harus mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu. Terus kolom tank out juga diisi dengan waktu room attendant keluar setelah selesai membersihkan kamar. Kamu juga harus menuliskan time waktunya keluar jam berapa. Sehingga pada saat contohnya di hotel itu ada kemalingan seperti itu ya. Sehingga pada saat kalian kamu masuk jam berapa sampai jam berapa seperti itu. Kan ada buktinya kalian masuk jam berapa keluar jam berapa. Sehingga pada saat kalian ada case seperti itu kalian bisa bilang ke security-nya bahwa saya masuk jam segini sampai jam segini. Kejadiannya jam berapa seperti itu. Sehingga kalian tidak terkena tidak disalahkan 100% seperti itu. Yang berikutnya kolom linen maupun amenities diisi sesuai dengan jumlah pemakaian dan diisi pada waktu pengerjaan kamar. Nah, pada saat kalian selesai membersihkan, kalian tulis juga amenitiesnya berapa yang masuk ya. Biasanya ada yang masuk yang keluar berapa gitu kan. Sheetnya, linennya kan sheet, linen itu ada sheet, ada pillowcase, ada towel ya, baik itu hand towel, bed towel, hand towel ataupun dengan bed mat seperti itu. Nah, amenities kayak sabun, sop, segala macam, terus dan lain sebagainya, mineral water, sleep ya, laundry list pun kalian harus tulis juga yang masuk berapa seperti itu. Karena tujuannya untuk apa? Untuk kos kamar seperti itu. Yang berikutnya kolom remark untuk mencatat semua kejadian maupun hal-hal yang khusus seperti tamu membawa taman wanita, kamar yang tamunya menolak untuk dibersihkan atau JR, kamar yang tidak sempat dikerjakan di LDD on ya. Jadi pada saat kalian menulis status kamarnya apa sih seperti itu ya. DD DND ya. Kamar tamunya tidak mau menolak untuk dibersihkan seperti itu. Terus yang berikutnya baris supervisor diisi nama dari supervisor yang bertugas. Jadi kalian tulis juga kamar floor supervisornya siapa seperti itu. Baik, terima kasih pertemuan kita sampai di sini. Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.